Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anakku. Bagaimana kabar anak-anak? Mudah-mudahan anak-anakku dalam keadaan sehat walafiat, tiada kurang suatu apapun, senantiasa berbakti kepada orang tua dan rajin belajar dalam menatap masa depan. Baik anak-anakku, sore hari ini seperti biasa kita akan bersama-sama untuk membahas materi-materi pelajaran bahasa Indonesia, khususnya kelas 7 semester 2 atau semester genap. Sore hari ini kita akan bersama-sama membahas mengenai mengkreasikan puisi rakyat. Baiklah anak-anakku, untuk lebih jelasnya ikuti paparan berikut ini. Anak-anak, puisi rakyat ya, yang kita kenal dengan puisi lama, itu merupakan satu karya sastra dari warisan budaya bangsa Indonesia kita yang jelas tidak dikenal pengarangnya. Nah, jenis puisi rakyat sendiri antara lain berupa pantun, syair, maupun gurindam. Karena puisi rakyat itu merupakan hasil yang katakanlah secara turun-temurun dan tidak diketahui pengarangnya, maka biasanya konsep-konsep puisi ini disampaikan dari mulut ke mulut atau dalam arti disampaikan secara lisan. Puisi lama sebenarnya indah ya, namun terlihat kaku karena memang terikat oleh aturan-aturan seperti jumlah baris, kemudian pengulangan kata, adanya rima awal, rima akhir, mungkin rima tengah. Inilah yang mungkin selain memang indah, namun bisa dikatakan agak terlihat kaku ya, karena memang terikat oleh bentuk-bentuk tertentu. Baik anak-anakku, contoh puisi rakyat yang pertama tadi disebutkan ada gurindam, ada syair, dan ada pantun. Kita bahas yang pertama adalah gurindam. Gurindam itu merupakan puisi lama ya, puisi rakyat ini yang berasal sebenarnya dari India ini, yang dulu dibawa oleh umat Hindu, atau bisa saja itu merupakan pengaruh sastra Hindu ya. Gurindam sendiri itu berasal dari bahasa India atau bahasa Tamil itu, yaitu kirindam yang artinya mula-mula atau perumpamaan. Nah, ciri-cirinya anak-anakku itu terdiri dua baris dalam sebait. Tiap kata memiliki jumlah kata, tiap baris maksudnya mempunyai kata sekitar 10 sampai 14. Tiap baris memiliki rima yang sama ya, atau bersajak A, A, B, B, C, C, dan seterusnya. Jadi keduanya karena hanya dua baris itu merupakan kesatuan yang utuh. Biasanya anak-anakku, baris yang pertama itu berisi soal atau masalah atau perjanjian. Sedangkan baris kedua ini merupakan jawaban ya, atau akibat dari masalah atau perjanjian pada baris yang pertama. Nah, isi gurindam itu biasanya berupa nasihat atau filosofi hidup atau kata-kata mutiara yang bisa dijadikan pedoman atau bisa dijadikan satu pandangan masyarakat pada awal-awal kemunculannya. Contoh gurindam anak-anak, di sini ada beberapa contoh ya, mungkin nanti bisa kalian cari di buku-buku kalian. Misalnya, jika hendak mengenal orang yang baik perangai, lihat pada ketika bercampur dengan orang ramai. Ya, cari olehmu akan sahabat yang boleh dijadikan obat. Cari, ini mungkin artinya carilah ya. Olehmu akan guru yang boleh tahukan tiap seteru. Jika hendak mengenal orang berbangsa, lihat kepada budi dan bahasa. Jika hendak mengenal orang mulia, lihatlah kepada kelakuan dia. Ini berisi beberapa filosof atau berisi beberapa nasihat. Baik, berikutnya anak-anakku, yang kedua ada pantun. Nah, ini memang pantun ini merupakan puisi lama yang sudah mengakar dalam budaya masyarakat Indonesia. Ya. Pantun sendiri dalam berbagai bahasa dengan sebutan lain ya, contohnya ada Tagalog,
tonton ya, bahasa Jawanya tuntun, dan dalam bahasa Tobanya pantun. Nanti pembagiannya ada di belakang ya. Biasanya pantun digunakan untuk mendidik dan bisa menghibur. Menurut isinya memang pantun sendiri terdiri dari pantun bisa anak-anak, pantun muda-mudi, pantun nasihat, teka-teki, jenaka, ya, yang memiliki ciri yang paten. Ya, jika keluar dari ciri tersebut maka akan menjadi sloka, gurindam atau bentuk puisi lama yang lainnya. Jadi ini nanti akan berbeda dengan bentuk-bentuk karya puisi lama yang lain. Nah ini anak-anakku, pantun itu berasal dari kata patuntun dalam bahasa Minangkabau yang berarti petuntun. Nah, di berbagai daerah penyebutan pantun ini berbeda-beda. Contohnya ini parian dalam bahasa Jawa. Ya, jadi ada paparikan dalam bahasa Sunda, umpama dalam bahasa Batak, londe dalam bahasa Toraja, pantun dalam bahasa Aceh dan Ambon, rejong dalam bahasa Bengkulu. Jadi sama ya artinya, karena ini berasal dari Indonesia asli dan dikembangkan di setiap daerah dengan sebutan yang berbeda-beda. Baik, ciri-cirinya anak-anakku. Tiap bait terdiri dari 4 baris atau lare. Tiap baris terdiri 8 sampai 12 suku kata. Rima akhir itu A, B, A, B. Jelas yang baris pertama dan kedua itu sampiran. Terus yang jelas baris ketiga 4 itu isinya. Ciri pantun lain adalah tidak terdapat nama penulis, sama ini ya, karena puisi lama tidak ada penulisnya. Semua bentuk pantun terdiri dari bagian tadi, sampiran dan isi. Sampiran itu 2 baris pertama dan isinya 2 baris terakhir. Ya, yang perlu dipahami bahwa sampiran kerap terkait dengan alam, mencirikan budaya agraris masyarakat pendukungnya. Biasanya tidak ada hubungannya dengan bagian kedua, hanya mengantarkan rima atau sajak. Sekali lagi, bahwa sampiran itu kerap dikaitkan dengan alam, mencirikan budaya, tidak ada hubungannya ya dengan bagian yang kedua, hanya saja sajaknya itu mengantarkan rima atau sajak pada baris-baris berikutnya. Itu ciri-ciri dari pantun. Nah, contohnya banyak anak-anakku. Kalau kalian melihat ada pantun tadi, ada pantun nasihat, pantun anak, pantun jenaka, ya. Kalau ada jarum patah jangan dimasukkan ke dalam peti. Kalau ada kataku yang salah jangan dimasukkan dalam hati. Ini contohnya. Ya, kalian bisa mencari contohnya, nanti banyak sekali pantunnya. Atau bahkan kalian dapat membuat sendiri, ya. Jadi tadi disebutkan bahwa yang biasanya mengkaitkan dengan alam baris pertama, ya, tapi memang nggak ada hubungannya ya. Ya, tetapi itu sebagai pengantar. Misalkan ada ini, kalau ada jarum patah, jangan dimasukkan dalam peti. Nah, yang sambilannya kalau ada jarum yang kata yang salah, patah, ada salah, peti dan hati. Inilah ciri dari sebuah pantun. Baik. Berikutnya anak-anakku syair. Nah, syair ini juga merupakan puisi rakyat. Sebenarnya ini berasal dari Persia atau Arab yang dibawa ke Nusantara bersama masuknya Islam ke Indonesia. Dalam bahasa Arab, syair itu syair atau syu'ur yang artinya perasaan yang menyadari. Kemudian menjadi syiru yang berarti puisi dalam pengetahuan umum. Jadi syair biasanya akan berisi nasihat atau sebuah cerita, baik itu yang berupa nasihat-nasihat yang baik atau mungkin juga cerita-cerita yang lucu. Baik, berikutnya ciri-cirinya begini anak-anak. Setiap bait itu terdiri dari 4 baris. Setiap baris itu bisa terdiri dari 8 sampai 14 suku kata. Bersajak A, semua baris adalah isi. Bahasa yang digunakannya pun juga biasanya berupa bahasa yang kiasan. Ini contoh dari ciri-ciri dari syair. Baik.
Contohnya ini anak-anakku. Inilah gerangan suatu madah, mengarangkan syair terlalu indah, membetuli jalan tempat berpindah, di sanalah iktikat diperbetuli sudah. Syairnya kita lihat, di belakang semuanya kita lihat ada A, ada mudah, indah, pindah, sudah. Semuanya merupakan isi, berbeda dengan pantun tadi. Yang 1, 2 itu merupakan sambilan, yang kedua 3, 4 itu isi. Tapi kalau syair semuanya setiap lariknya merupakan satu isi. Baik, berikutnya anak-anakku. Ada persamaan pantun, syair, dan gurindam. Perlu kalian ketahui anak-anak, ketiganya adalah jenis puisi lama, puisi rakyat ya. Mempunyai fungsi sebagai nasihat, mempunyai nilai moral dan agama. Terdiri dari bait walaupun jumlah barisnya berbeda. Tadi ada yang 2, ya, ada yang 4, ya, setiap barisnya mempunyai rima akhir yang sama atau persamaan bunyi pada akhir baris. Sama semuanya, ada yang A, ada yang AB. Karena itu ketiga-tiganya memiliki persamaan di dalam hal bunyi pada akhir barisnya. Baik, berikutnya anak-anakku, ini perbedaannya. Anak-anak yang saya sayangi, selain mempunyai persamaan tentu ada perbedaannya. Perbedaannya dilihat dari beberapa hal. Yang pertama dilihat dari aspek tujuannya. Perbedaannya kalau pantun menyampaikan nasihat, menyatakan sayang, ajaran budi pekerti dan moral untuk kepentingan sosial maupun hiburan. Tapi kalau syair itu menyampaikan cerita dan pengajaran serta digunakan dalam kegiatan berunsur keagamaan. Biasanya memang syair ini karena tadi berasal dari Persia ya, dari Arab. Ini mengandung nilai-nilai keagamaan. Kalau gurindam itu menyampaikan nasihat atau kata-kata yang mutiara karena hanya terdiri dari 2 baris. Berikutnya perbedaannya. Dilihat dari strukturnya. Kalau pantun terdiri dari 1 bait itu ada 4 baris. 1, 2 sambilan, 3, 4 isi. Pantun berbentuk bait-bait. Ada keterkaitan isi baris pertama dan kedua. Ada keterkaitan isi baris ketiga dan keempat. Ya ini pantun dari strukturnya gitu ya. Sedangkan syair itu 1 bait memang sama terdiri dari 4 baris. Namun setiap baris itu mempunyai makna berkaitan dengan baris-baris sebelumnya. 4 baris merupakan satu kesatuan ide kalau di dalam syair. Yang berikutnya tidak ada sambilan maupun isi. Ya kalau pantun ada, ini tidak ada. Kalau syair perlu dilakukan untuk membentuk nyanyian. Biasanya syair-syair itu digunakan sebagai atau dinyanyikan ya menjadi sebuah lagu. Sedangkan gurindamnya strukturnya 1 bait itu terdiri dari 2 baris. Bait pertama merupakan sebab atau persoalan. Bait kedua merupakan akibat atau penyelesaian. Isi terletak di larik yang kedua. Anak-anakku, berikutnya perbedaan berikutnya, ciri teknya. Kalau pantun itu bersaja abi-abi, terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Nah, pilihan katanya padat, singkat dan jelas. Syair sajaknya A. Terdiri dari sama 8 sampai 12 suku kata. Kalau gurindam sajaknya A. Terdiri dari 10 sampai 14 suku kata. Ini dilihat dari ciri teknya. Sedangkan bahasanya memang ini kalau pantun itu bahasanya singkat, padat dan jelas. Bahasanya campur apa saja. Yang penting pada akhir suku katanya itu mempunyai sajak A, B. Ya. Kemudian pada syair itu menggunakan bahasa kiasan, bahasanya memang harus sama. Ya, kalau gurindam memang ya hampir sama dengan bahasa yang syair ya. Tetapi dalam hal ini untuk syair itu menggunakan bahasa kiasan biasanya. Ya, harus sama. Baik, berikutnya anak-anakku jenisnya sekarang.
Pantun itu banyak jenisnya, ada pantun adat, agama, pantun budi, jenaka, kepahlawanan, kiasan, ya. Ini contohnya, jenis-jenisnya. Kalau syair, memang syair itu yang terkait dengan ajaran agama, biasanya ini berasal dari budaya-budaya Islam tadi. Misalnya ada syair Melayu lama, syair Islam, cinta, persahabatan, kehidupan, dan pendidikan. Ini adalah jenis-jenis pantun, syair maupun gurindam. Kalau gurindam tetap sama, hanya satu ya. Baik anak-anakku yang saya sayangi, demikian beberapa uraian mengenai karya sastra lama yang mudah-mudahan bisa menambah satu referensi belajar kalian, dan tentunya kekurangan bisa kalian diskusikan dengan teman-temannya, dan jika ada permasalahan yang lebih tidak diketahui, silakan ditanyakan pada Bapak Ibu Guru. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like, subscribe maupun komen di bawah video yang saya tayangkan. Dan akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.